Oke, di sini aku hanya ingin membahas mengenai pelatih di Liga 1 Indonesia dari Persipura, PSIS Semarang, dan ada lagi nanti saya jelaskan sambil mengalir. Di mana yang pertama kali saya membuat video mengenai surat terbuka untuk manajemen Persipura yang terhormat, yang di situ intinya di video saya menginginkan adanya pergantian pelatih, yaitu Jackson F. Tiago harus mengundurkan diri. Akhirnya benar, Jackson F. Tiago akhirnya sudah keluar ya, dan sekarang kalau nggak salah di Persis Solo. Dan buktinya Persipura semenjak dipegang oleh pelatih baru, saya sudah melihat itu ada peningkatan. Walaupun masalah hasil menang atau kalah itu masih nanti ya, karena ini boleh dibilang masih proses adaptasi dengan pimpinan pelatih baru. Tapi boleh dibilang secara visi misi jelas terlihat ada peningkatan. Dan kenapa saya bilang Jackson F. Tiago harus mengundurkan diri? Ya karena di tim Persipura ini nggak ada peningkatan, dan Jackson F. Tiago ini sudah masuk dalam list pengintaian saya. Yang pertama kali pelatih masuk dalam list pengintaian saya. Kenapa saya bilang list pengintaian saya? Karena kita harus sama-sama sebagai supporter Persipura pun harus sama-sama mengkawal atau mengikuti jejak rekam dari pelatih kalian gitu ya, mendampingi tim kesayangan kalian itu bagaimana. Kita harus kawal, jangan sampai lengah. Dan ini Persipura jelas di Jackson F. Tiago sudah ada penurunan yang sangat drastis dan masuk dalam list pengintaian saya sampai saya buat videonya, dan akhirnya Jackson F. Tiago ganti posisinya ya, dikeluarkan gitu. Itu dari Persipura ya, dari Jackson F. Tiago. Lalu lanjut ke PSIS Semarang, ada Imran Nahumaruri yang akhirnya mengundurkan diri, lalu sekarang diganti oleh Dragan Djukanovic ya. Boleh dibilang ini Djukanovic ya, betul. Jadi kembali lagi ya, saya sering mengatakan bahwa Imran Nahumaruri itu, saya sering mengatakan di video-video review atau review mengenai PSIS adalah pelatih yang unik. Dan terbukti akhirnya Imran Nahumaruri akhirnya mengundurkan diri dari kepelatihan PSIS Semarang. Yang sama juga Imran Nahumaruri ini masuk dalam list pengintaian saya. Maka dari itu untuk supporter PSIS Semarang ataupun tim pendukung dari tim PSIS Semarang harus selalu mengkawal adanya perkembangan atau penurunan di tim kesayangan kalian. Itu harus kalian kawal, karena kita juga mengkawal itu kan bagus, dan kita juga memberikan solusi. Kita mengkritik itu nggak masalah, karena demi tim yang kita cintai, seperti itu. Dan sekarang Imran Nahumaruri sudah mengundurkan diri, dan nanti kita lihat bagaimana pelatih barunya Dragan Djukanovic yang akan menjadi pelatih di pertengahan musim ke depan ini, di putaran kedua. Jadi itu yang pelatih yang masuk dalam list pengintaian saya. Itu sudah ada 2 yang terbukti akhirnya sudah keluar dari timnya. Dan sebenarnya masih ada lagi pelatih yang masuk dalam list pengintaian saya, itu ada lagi, tapi saya hanya ingin membocorkan satu saja, yaitu pelatih dari Persib Bandung, yaitu Albert Rene. Albert Rene ini juga masuk dalam list pengintaian saya. Jadi dengan dibuangnya Wender Luiz, Castillion, sebenarnya yang paling menurut saya jujur nggak terlalu suka itu adalah Wender Luiz yang dibuang. Tapi bagaimanapun pelatih yang lebih paham. Tapi ya semoga Wender Luiz juga di PSS Sleman ya kalau nggak salah, semoga bisa kembali lagi membuktikan dirinya. Tapi kembali lagi saya ingin menjelaskan bahwa Albert Rene ini kenapa masuk list pengintaian saya. Ya karena dengan pemain yang banyak bintang di Persib Bandung, tapi di akhir-akhir pertandingan ini ya boleh dibilang setelah kalah dari Persija sampai kemarin menang tipis 1-0 atas Persik Kediri di penutupan putaran pertama, itu terlihat ada penurunan. Dan ini kepotong oleh libur jeda transfer dan akan dilanjutkan tanggal 5 Januari nanti. Kita harus mengkawal Albert Rene terus ya. Kalian pendukung dari Persib Bandung, tim kesayangan kalian Persib Bandung, harus kawal terus. Jangan sampai, walaupun tim itu ada penurunan itu wajar, tapi harus cepat-cepat bangkit. Tapi kenapa Albert Rene masuk list pengintaian saya? Karena dalam 5 pertandingan terakhir belum ada peningkatan yang terlihat sangat jelas. Dan semoga nanti dengan banyaknya pemain dari yang dipanggil timnas sudah kembali datang, lalu ada pemain dari Persib Bandung yang baru, semoga bisa merubah cara permainan dari Albert Rene. Dan di sini Albert Rene masih masuk dalam list pengintaian saya
sampai nanti saya membuat atau menonton pertandingan Persib Bandung, apakah sudah ada peningkatan, pasti saya akan mereview, pasti saya akan mengatakan di video saya. Maka dari itu semua untuk pendukung dari Persib Bandung harus kawal terus tim kesayangan kalian, kritik dengan jelas, kritik memberikan solusi, jangan asal mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Jadi itu yang masih menurut saya masuk dalam list pengintaian saya, Albert Rene. Lalu ada juga yang masuk dalam list pengintaian saya, itu pelatih dari Persija Jakarta. Memang Persija Jakarta di akhir-akhir ini sudah ada peningkatan, itu sudah bagus, tapi belum membuat saya menghilangkan pelatih dari Persija di list pengintaian saya. Maka dari itu untuk pendukung Persija juga harus sama-sama mengkawal, semoga Persija harus cepat-cepat bangkit lagi, karena memang sudah ada tanda-tanda bangkit, tapi tinggal kita lihat konsistensi dari Persija ini bagaimana. Dan mendatangkan pemain juga, Ahmad Bustomi yang datang, tapi ya menurut saya ini pemain yang sudah cukup berumur, 36 tahun kalau nggak salah. Sebenarnya untuk bermain di sekelas Persija saya kira kurang cocok untuk Ahmad Bustomi, tapi kalau hanya diambil untuk pengalaman berbagi ke satu tim ya itu is okay. Jadi itu aja, ada 4 pelatih yang 2 sudah out, tinggal Albert Rene dan pelatih Persija. Sebenarnya masih ada lagi, tapi saya belum terlalu masukkan di list pengintaian saya, cuma harap-harap masuk gitu. Jadi itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Semoga dengan pergantian pelatih di Persipura yang sudah terlihat ada peningkatan, dan PSIS Semarang yang baru, nanti kita bisa lihat di putaran kedua bagaimana perkembangan dari pelatih barunya. Dan dari Persib Bandung, Albert Rene harus dikawal terus karena di 5 pertandingan terakhir ada penurunan. Dan Persija Jakarta di akhir-akhir pertandingan ini sudah ada peningkatan, tapi sebenarnya secara permainan itu masih tetap sama seperti itu. Maka dari itu saya kasih contoh 2 dulu, Albert Rene dan pelatih dari Persija, saya lupa namanya siapa, itu yang masuk dalam list pengintaian saya. Maka dari itu kita harus kawal, dan kita lihat di putaran kedua apakah terjadi banyak kejutan, terutama untuk Persib Bandung dan Persija. Dan PSIS Semarang dan Persipura semoga bisa, ya kalau Persipura sudah terlihat bangkit, tinggal PSIS Semarang semoga bisa mempertahankan konsistensinya karena sekarang masih berada di segmen papan atas. Jadi itu aja video yang singkat ini saya berikan kepada kalian, yang tujuannya agar kalian sesama supporter tim kesayangan kalian harus sama-sama kawal, jaga, harus melihat kenaikan dan penurunan. Jika ada penurunan, bagaimana evaluasi dari pelatih untuk bangkit lagi, dan jika sudah di atas, ya kita lihat konsistensinya. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. See you.